Bayangkan sebuah pagi yang tenang di Gunung Kidul. Angin berhembus pelan, matahari belum sepenuhnya tinggi. Di sebuah lahan yang tidak luas, seseorang berjalan santai menuju deretan tanaman hijau yang tumbuh rapi. Tidak ada suara mesin, tidak ada ember diangkat, tidak ada selang panjang yang ditarik ke sana kemari. Ia hanya memutar sebuah keran. Air mengalir perlahan, teratur, tenang. Beberapa menit kemudian, keran itu ditutup kembali. Selesai. Tidak ada penyiraman manual, tidak ada kerja berat, tidak ada keringat berlebihan. Namun dari lahan sederhana itu, setiap hari 5 kilogram seledri segar siap dipanen. Bagaimana mungkin? Di saat banyak petani masih bergantung pada pupuk kimia mahal, di saat biaya produksi semakin tinggi, di saat lahan semakin sempit, ada seseorang yang membuktikan bahwa bertani bisa sederhana, bisa cerdas, bisa stabil. Apakah ini sekadar keberuntungan? Ataukah ada sebuah sistem yang benar-benar dirancang dengan pemahaman mendalam tentang alam? Hari ini, kita tidak hanya membahas tentang seledri. Kita tidak hanya membahas tentang satu petani. Kita akan membahas sebuah cara berpikir baru. Sebuah pendekatan yang mengubah kerja keras menjadi kerja cerdas. Sebuah inovasi sederhana bernama Galonesia Organik. Dan mungkin setelah Anda mendengar kisah ini, cara Anda memandang pertanian tidak akan pernah sama lagi. Mari kita jujur. Bagi banyak orang, bertani sering dianggap pekerjaan berat. Identik dengan panas matahari, lumpur di kaki, dan penghasilan yang tidak menentu. Terutama bagi petani dengan lahan sempit. Lahan kecil sering dianggap tidak menjanjikan. Banyak yang berkata, kalau lahannya cuma segitu, mau dapat apa? Padahal justru di Indonesia, sebagian besar petani adalah petani kecil, dengan lahan terbatas, dengan sumber daya terbatas, dengan modal yang juga terbatas. Masalahnya bukan hanya luas lahan. Masalahnya adalah sistem yang digunakan. Pola lama mengharuskan petani menyiram setiap hari, mengandalkan pupuk kimia agar tanaman cepat besar, mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi hama. Setiap musim selalu ada ketidakpastian. Kadang hujan terlalu deras, kadang kemarau terlalu panjang. Air menjadi persoalan utama. Terlalu banyak tanaman busuk. Terlalu sedikit tanaman layu. Belum lagi tenaga yang harus dikeluarkan. Bangun pagi, menyiram, membersihkan, mengangkat air. Hari demi hari. Banyak generasi muda melihat kondisi ini dan berpikir, bertani itu berat, tidak menjanjikan. Namun apakah benar masalahnya ada pada lahannya? Ataukah pada cara kita mengelolanya? Disinilah perbedaan mulai terlihat. Karena seseorang di Gunung Kidul mulai mempertanyakan sistem lama itu. Pak Wiono bukan petani dengan lahan luas. Ia juga tidak memiliki modal besar. Namun, ia memiliki satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Keinginan untuk berpikir berbeda. Ia memperhatikan satu hal sederhana. Setiap hari ia menyiram tanaman. Namun tidak semua air benar-benar dimanfaatkan tanaman. Sebagian menguap, sebagian meresap terlalu dalam, sebagian terbuang sia-sia. Ia mulai bertanya, apakah mungkin tanaman hanya diberi air sesuai kebutuhannya saja? Pertanyaan itu terlihat sederhana, namun dari situlah semuanya berubah. Ia mulai mempelajari pola kebutuhan air tanaman. Ia memperhatikan kelembapan tanah. Ia mengamati pertumbuhan daun demi daun. Ia sadar bahwa tanaman tidak membutuhkan banjir air. Mereka membutuhkan kestabilan. Bukan banyaknya air, tetapi ketepatan air. Dari pengamatan itu, ia mulai merancang sistem aliran yang terkontrol. Air tidak lagi disiram dari atas secara berlebihan, melainkan dialirkan perlahan, cukup, dan merata. Sistem itu tidak rumit, tidak mahal, tidak membutuhkan mesin modern. Hanya pemahaman dan sedikit keberanian untuk mencoba.
Ia juga memutuskan untuk meninggalkan pupuk kimia. Ia beralih ke sistem organik yang lebih alami. Banyak orang meragukannya. Banyak yang berkata itu tidak akan maksimal. Namun waktu membuktikan. Tanamannya tumbuh lebih segar, lebih kuat, lebih stabil. Dan yang paling mengejutkan, panen mulai bisa dilakukan hampir setiap hari. Dari sinilah lahir apa yang kemudian dikenal sebagai Galonesia organik. Sebuah sistem sederhana, namun berdampak besar. Sebuah cara baru melihat air bukan sebagai beban kerja, tetapi sebagai alat penghasil kestabilan. Dan inilah awal dari julukan yang melekat padanya, petani cerdas air. Setelah memahami bahwa kunci utama ada pada pengolahan air, Pak Wiono tidak langsung berhenti pada teori. Ia mulai membangun sistem yang benar-benar bisa diterapkan setiap hari. Intinya satu, tanaman harus mendapatkan air secara cukup, stabil, dan efisien. Bukan berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Ia merancang aliran air yang bisa dikontrol dengan mudah. Air tidak lagi disiram dari atas menggunakan gayung atau selang, melainkan dialirkan melalui jalur yang sudah diatur sedemikian rupa. Saat keran dibuka, air mengalir perlahan menyentuh media tanam. Tidak deras, tidak berlebihan. Ketika kelembapan sudah cukup, keran ditutup kembali. Proses ini hanya memerlukan beberapa menit. Tidak perlu berdiri lama, tidak perlu bolak-balik mengangkat air. Yang membuat sistem ini kuat bukan pada alatnya, tetapi pada konsistensinya. Tanaman mendapatkan pola yang teratur, akar tidak stres, media tanam tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Selain itu, media tanam yang digunakan juga dirancang agar mampu menyimpan kelembaban lebih lama. Artinya, air yang diberikan tidak langsung hilang, tetapi tersimpan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh akar. Inilah perbedaan besar dengan sistem konvensional. Dalam metode biasa, petani sering menyiram terlalu banyak karena takut tanaman kekurangan air. Namun justru kelebihan air bisa membuat akar membusuk dan nutrisi terbuang. Dengan Galanesia organik, setiap tetes air punya fungsi. Tidak ada yang sia-sia. Dan hasilnya mulai terlihat. Pertumbuhan tanaman lebih merata, daun lebih hijau, batang lebih kokoh. Seledri yang dihasilkan tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas. Disinilah konsep cerdas air benar-benar terasa maknanya. Bukan tentang banyaknya air, tetapi tentang kendali. Banyak orang masih sulit percaya bahwa lahan sempit bisa menghasilkan panen harian yang konsisten. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Dengan pengaturan yang tepat, lahan kecil justru bisa menjadi sangat produktif karena setiap sudutnya dimanfaatkan secara optimal. Pak Wiono menata tanamannya dengan pola yang efisien. Jarak tanam diperhitungkan agar tidak saling berebut nutrisi. Penempatan wadah disusun rapi agar sinar matahari merata. Tidak ada ruang yang terbuang. Inilah mindset yang berbeda. Lahan sempit bukan kekurangan. Ia adalah ruang yang harus dioptimalkan. Dengan sistem yang stabil, panen bisa dilakukan secara bertahap. Tidak harus menunggu semua tanaman siap sekaligus. Setiap hari ada bagian yang bisa dipetik. Inilah yang membuat hasilnya terasa seperti gaji bulanan. Bukan sekali panen besar lalu kosong lama, tetapi sedikit demi sedikit namun konsisten. 5 kg per hari mungkin terdengar sederhana, namun jika dihitung dalam sebulan, jumlahnya signifikan. Yang menarik, biaya operasionalnya tetap rendah. Air digunakan lebih hemat. Tidak ada pembelian pupuk kimia mahal. Tenaga kerja pun tidak terlalu berat. Artinya margin keuntungan menjadi lebih sehat. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, stabilitas seperti ini sangat berharga. Dan semua itu dimulai dari satu perubahan kecil, cara mengalirkan air. Di era sekarang, konsumen semakin sadar akan kualitas makanan. Mereka tidak hanya mencari harga murah, tetapi juga keamanan dan kesehatan. Produk organik memiliki nilai lebih di mata pasar. Seledri yang ditanam tanpa pupuk kimia memiliki aroma yang lebih segar,
Daunnya lebih alami, rasanya lebih kuat. Karena tidak ada residu kimia yang tertinggal di tanah maupun di tanaman. Selain itu, tanah juga menjadi lebih sehat dalam jangka panjang. Sistem organik menjaga keseimbangan mikroorganisme alami. Struktur tanah tetap baik, tidak keras, tidak rusak karena bahan sintetis. Metode ini bukan hanya menguntungkan petani, tetapi juga ramah bagi lingkungan. Penggunaan air yang efisien mengurangi pemborosan, tanpa limbah kimia yang mencemari sekitar. Bagi daerah seperti Gunung Kidul yang identik dengan kondisi lahan kering, sistem ini sangat relevan. Air menjadi sumber daya yang harus dijaga, dan dengan pengaturan yang tepat, kekurangan air bukan lagi hambatan besar. Keunggulan lainnya adalah citra produk. Seledri organik memiliki daya tarik tersendiri di pasar modern. Restoran, pasar sehat, hingga konsumen rumah tangga mulai mencari produk yang lebih alami. Artinya, harga jual pun bisa lebih baik. Inilah kombinasi yang jarang dimiliki sistem konvensional. Biaya rendah, kualitas tinggi, daya saing kuat. Galonesia organik bukan sekadar metode tanam, ia adalah pendekatan baru terhadap pertanian. Pendekatan yang menyatukan efisiensi, kesehatan, dan keberlanjutan. Dan dari sinilah lahir keyakinan bahwa masa depan pertanian tidak harus berat dan melelahkan. Ia bisa cerdas, ia bisa stabil, dan ia bisa dimulai bahkan dari lahan yang tidak luas. Apa yang dilakukan Pak Wiono awalnya mungkin terlihat sederhana. Hanya mengatur air, hanya menanam seledri, hanya memanfaatkan lahan sempit. Namun dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Kabar tentang metode Galonesia organik perlahan menyebar. Tetangga mulai bertanya, petani lain mulai memperhatikan. Beberapa datang hanya untuk melihat langsung. Mereka ingin memastikan, apakah benar cukup buka tutup keran? Apakah benar tanpa pupuk kimia bisa stabil? Apakah benar lahan kecil bisa panen setiap hari? Dan ketika mereka melihat sendiri hasilnya, keraguan mulai berubah menjadi rasa ingin tahu. Inilah titik pentingnya. Pak Wiono tidak menyimpan ilmunya untuk diri sendiri. Ia berbagi. Ia menjelaskan dengan sederhana. Ia menunjukkan bahwa sistem ini bisa ditiru. Julukan petani cerdas air pun mulai melekat. Bukan karena ia memiliki alat canggih, bukan karena ia kaya raya, tetapi karena ia memahami satu prinsip yang sering diabaikan. Efisiensi adalah kekuatan. Bagi banyak petani muda, kisah ini membuka mata. Selama ini mereka berpikir bertani harus luas, harus berat, harus penuh resiko. Namun metode ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bahwa pertanian bisa modern tanpa mahal, bisa produktif tanpa merusak alam, bisa stabil tanpa tekanan berlebihan. Dan yang lebih penting lagi, bisa dijalankan oleh generasi muda dengan pendekatan yang lebih logis dan terukur. Di tengah banyaknya anak muda yang meninggalkan desa, inovasi seperti ini menjadi harapan baru. Harapan bahwa pertanian tidak harus menjadi pilihan terakhir, tetapi bisa menjadi pilihan cerdas. Jika kita melihat lebih dalam, rahasia Galonesia organik bukan hanya tentang teknik menanam. Ia adalah tentang cara berpikir. Tentang bagaimana melihat keterbatasan bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk berinovasi. Pak Wiono tidak memperbesar lahannya. Ia memperbaiki sistemnya. Ia tidak menambah tenaga. Ia meningkatkan efisiensi. Ia tidak bergantung pada bahan kimia. Ia kembali pada keseimbangan alam. Inilah filosofi yang sering terlupakan. Dalam hidup, kita sering berpikir bahwa solusi adalah menambah modal, menambah tenaga, menambah luas. Padahal terkadang solusi sebenarnya adalah mengatur ulang apa yang sudah ada. Air yang sama, tanah yang sama, lahan yang sama. Namun dengan pendekatan berbeda, hasilnya bisa berubah total. 5 kg per hari bukan sekadar angka. Ia adalah simbol konsistensi, simbol kestabilan,
simbol bahwa sistem yang benar akan menghasilkan ritme yang teratur. Dan ritme itulah yang menciptakan rasa aman secara ekonomi. Tidak perlu menunggu panen besar setahun sekali, tidak perlu cemas berbulan-bulan. Setiap hari ada hasil, setiap hari ada pergerakan. Itulah makna sebenarnya dari gaji pensiunan yang sering disebut-sebut. Bukan jumlahnya yang fantastis, tetapi kestabilannya yang menenangkan. Sekarang kita sudah tahu. Rahasia itu bukan sulap, bukan mesin mahal, bukan teknologi rumit. Rahasia itu adalah pemahaman. Pemahaman tentang air. Pemahaman tentang kebutuhan tanaman. Pemahaman tentang efisiensi. Dari lahan sempit di Gunung Kidul, sebuah pelajaran besar lahir. Bahwa masa depan pertanian bukan tentang siapa yang punya lahan paling luas, tetapi siapa yang paling cerdas mengelolanya. Bahwa keberhasilan bukan tentang bekerja paling keras, tetapi bekerja paling tepat. Galonesia Organik telah membuktikan bahwa inovasi tidak selalu datang dari kota besar. Tidak selalu lahir dari laboratorium modern. Kadang ia muncul dari pengamatan sederhana. Dari keberanian mencoba. Dari kesediaan untuk berpikir berbeda. Dan mungkin, setelah mendengar kisah ini, pertanyaannya bukan lagi, apakah ini mungkin? Tetapi, apakah saya berani mencoba cara yang lebih cerdas? Karena pada akhirnya, setiap lahan memiliki potensi. Setiap tetes air memiliki nilai. Dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola apa yang dimilikinya. Mungkin Anda tidak memiliki lahan luas. Mungkin modal Anda terbatas. Namun, seperti yang telah dibuktikan, kecerdasan dalam sistem bisa mengalahkan keterbatasan. Dan siapa tahu, dari lahan kecil Anda berikutnya, akan lahir inovasi besar selanjutnya.